Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini di tempat yang juga Allah taala berkahi, kembali kita bermuajahah dalam majlis ilmu ba'da maghrib setelah selesai menunaikan sholat maghrib. Alhamdulillah kita tunaikan sholat maghrib tersebut dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus duduknya kita di majlis ilmu ini juga menjadi bagian ibadah yang diterima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, atau yang biasa disebut dengan peristiwa Isra, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, atau yang biasa disebut dengan Mi'raj, di mana dari peristiwa tersebut Allah berikan syariat sholat. Alhamdulillah kita termasuk umat yang menunaikan sholat tersebut sejak kita lahir dan sejak sebelum balik, sejak balik hingga hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah untuk menunaikan sholat 5 waktu, yang mana sholat tersebut harapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aturkan sholawat kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harapannya kita semuanya kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mengkaji sebuah surat yang terdapat di dalam juz 30, dan qadarullah tadi dibacakan oleh imam kita pada rakaat yang kedua, yaitu surat Al-Lahab. Surat ini kalau kita pelajari, atau mungkin sebagian panjenengan juga sudah mempelajarinya di beberapa kajian ataupun membaca literatur tentang tafsir, akan kita dapati surat Al-Lahab adalah surat yang erat kaitannya dengan sirah atau sejarah, Bapak Ibu. Yang saya maksud sejarah di sini adalah sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasannya tentang tafsir, tapi ada erat kaitannya dengan apa? Sirah nabawiyah. Dan ketika kita membahas tafsir ataupun sirah, sebetulnya ini betul-betul tidak bisa dilepaskan, karena isi Al-Quran juga sepertiganya adalah sirah atau sejarah.
kisah, baik kisah yang sudah lampau ataupun kisah yang akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita klasifikasikan, Al-Quran itu ada 3 pokok pembahasannya. Yang pertama tentang akidah, tentang tauhid, tentang tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang ibadah. Dan yang ketiga tentang kisah atau sirah, sejarah umat-umat terdahulu, para nabi terdahulu dan kaum-kaumnya, ataupun sejarah kisah yang akan datang di masa depan yang belum terjadi. Dan ini penting untuk kita kaji Bapak Ibu sekalian. Sebab di dalam Al-Quran kalau disebutkan tentang kisah yang tersebut adalah kisah yang nyata. Kisah yang tersebut di dalam Al-Quran adalah kisah yang nyata, bukan sebuah dongeng yang dibuat-buat. Sekalipun kisah tersebut yang ada di dalam Al-Quran tidak bisa diterima oleh logika akal manusia. Contoh seperti tadi yang saya singgung di awal tentang Isra dan Mi'raj. Kan ini secara logika manusia tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin ada sosok manusia yang safar, melakukan sebuah perjalanan dari Makkah menuju Palestina dan dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh, di mana disebutkan dalam hadis jarak antara bumi dengan langit yang pertama saja Bapak Ibu khamsumi'ati masirah, 500 tahun perjalanan dari bumi ke langit yang pertama, belum nanti dari langit yang pertama ke langit yang kedua, sama 500 tahun perjalanan juga. Dari langit yang kedua, ketiga keempat, kelima, dan seterusnya sampai langit yang ketujuh. Ini sama juga 500 tahun perjalanan. Jadi kalau dikalikan kan berarti 3.500 tahun perjalanan. Usia kita nyampe 100 saja tidak. Ini perjalanan ke atas, bukan perjalanan darat. Vertikal bukan horizontal. Kalau horizontal selama-lamanya perjalanan kita, kalau perjalanan darat ya, selama-lamanya perjalanan kita, manakala bahan bakar atau bekal kita habis, bisa ngisi lagi. Tapi kalau naik, coba bahan bakarnya habis, mau ngisi di mana? Mau ngisi bensin di mana? Ngisi bahan bakar di mana? Nggak bisa, pasti jatuh itu. Apalagi dengan rentan waktu yang sangat singkat dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Laila ini Bapak Ibu kalau dikupas dari segi bahasa, maknanya bukan satu malam, tapi sebagian malam. Beda antara lail dengan lailah. Beda antara lailun dengan lailatun yang ada tunnya. Kalau lailatun maknanya satu malam full, tapi kalau lailun sebagian malam. Dan ini yang tersebut di dalam Al-Quran, sebagian malam, bukan satu malam full Bapak Ibu. Maka secara logika manusia nggak mungkin bisa diterima. Tapi tersebut di dalam Al-Quran, maka mau nggak mau kita harus percaya. Dan kisah semacam ini Bapak Ibu yang tidak bisa diterima logika akal manusia bukan hanya Isra dan Mi'raj saja, tapi ada kisah-kisah yang lain juga. Di antaranya apa? Seperti
Nabi Isa yang bisa berbicara ketika usia bayi. Kan mustahil, umumnya bayi nggak bisa ngomong, tapi Nabi Isa bisa ngomong. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini Abdullah, hamba Allah yang diberikan kitab. Allah menjadikan beliau nabi. Kemudian beliau juga lahir dari seorang wanita yang tidak bersuami. Mustahil juga ini, nggak bisa diterima logika akal manusia. Emang ada anak yang lahir tanpa memiliki ayah? Nah, kalau sekarang banyak Pak ya. Kalau sekarang banyak anak yang lahir nggak punya ayah karena ayahnya pergi entah kemana, nggak bertanggung jawab. Tapi kalau Nabi Isa benar-benar nggak punya ayah Pak. Makanya kalau kita baca di dalam Al-Quran maupun hadis, ketika Nabi Isa dinisbatkan kepada orang tuanya, bukan kepada ayahnya, tapi kepada ibunya, Isa bin Maryam. Bukan Isa bin siapa, laki-lakinya nggak ada. Kan Maryam ibu kandungnya Nabi Isa. Ini mustahil juga, nggak bisa diterima logika akal manusia. Contoh yang lain, seperti Nabi Musa yang dengan mukjizatnya tongkat bisa berubah menjadi apa Pak? Ular. Emang bisa? Kalau hari ini ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu, kemungkinan itu trik sulap atau bagian dari praktek sihir. Ya. Kemungkinan itu yang terjadi. Terus tongkatnya Nabi Musa juga bisa membelah lautan. Bukan membelah kali Pak, membelah lautan sehingga bisa menjadi sebuah jalan untuk dilaluinya Nabi Musa dengan Bani Israel kaumnya. Ini kan mustahil juga, tapi tersebut di dalam Al-Quran. Sekalipun mustahil, jika tersebut di dalam Al-Quran, percayailah, imanilah bahwa kisah-kisah tersebut nyata dan pernah terjadi di masa lampau sebelum zamannya Nabi kita Muhammad SAW, termasuk di zamannya Nabi Muhammad diantaranya adalah Isra dan Mi'raj. Hadirin sekalian, ini semuanya kisah di mana sepertiga Al-Quran isinya kisah. Nah, di antara sekelumit kisah yang tersebut di dalam Al-Quran, khususnya di dalam juz 30, adalah surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab yang tadi dibacakan oleh Pak Imam di rakaat yang kedua. Surat ini mengisahkan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Abu Lahab. Paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Sebetulnya namanya bukan Abu Lahab Bapak Ibu. Nama asli dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Siapa Pak? Abdul Uzza. Bagus nggak namanya Pak? Bagus ya. Jelek ini Bu aslinya Bu namanya. Bukan bagus. Kok bisa jelek Ustaz? Bagus gitu kok pakai bahasa Arab ada Abdulnya. Enggak semua yang berbahasa Arab artinya bagus Bapak Ibu. Sebab Abdul Uzza ini artinya hambanya berhala Uzza. Uzza ini kan salah satu berhala yang
disembah oleh orang-orang musyrikin Arab di Mekah. Ada beberapa berhala yang terkenal besar, dedengkotnya berhala-berhala yang lain Bapak Ibu. Ada Lata, ada Manat, ada Siwa, ada Hubal, termasuk Uzza. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, berarti hambanya Uzza. Padahal seharusnya manusia ini hambanya siapa? Hambanya siapa Bapak Ibu? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Abdul Uzza, tapi Abdullah atau Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik. Nama-nama dan sifat-sifat yang semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Ghafur. Makanya kalau panjenengan punya tetangga atau saudara yang namanya Abdurrahim misalkan, sebetulnya panggilannya bukan Rahim, bukan Rahman, Abdurrahman. Sebab Rahim, Rahman ini namanya Allah, sifatnya Allah. Yang tepat untuk kita sebut namanya dia itu, atau kita manggil ke dia itu bukan Rahim, Rahman, bukan Manhim, bukan. Tapi apa? Di depannya abdunya Dul. Kalau orang Indonesia apa? Dul. Nama bagus-bagus Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Khalik, jadi apa? Dul. Abdu gitu Pak. Atau lebih lengkapnya Abdurrahim, Abdurrahman itu. Orang Indonesia itu luar biasa suka menyingkat nama Pak, dan suka menyingkat sesuatu, bukan hanya nama. Kalau manggil ya, kalau manggil nama lengkapnya Abdurrahman atau nama lengkapnya Muhammad, hanya dipanggil apa? Mad, Ahmad, Mad. Muhammad juga Mad, belakangnya aja yang diambil. Padahal namanya bagus sekali, Muhammad, Ahmad. Ya, belajarlah dari orang-orang Arab. Mereka ketika menyeru kepada saudara muslimnya yang punya nama itu, ya itulah yang diseru. Abdurrahman, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrahim, Abdullah, Abdullah, bukan Abdul, bukan Dul. Kalau mau lebih menyingkat, bukan Dul tapi Abdu, bukan di belakangnya yang diambil Pak. Ya. Nah, kembali ke namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini julukan. Nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza ini atau Abu Lahab ini salah satu paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 4 paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang ngalami masa kenabian. Ingat-ingat Pak ya, ada berapa? 4 paman Nabi yang ngalami masa kenabian. Yang pertama Hamzah, yang kedua Abbas, yang ketiga Abu Thalib, dan yang keempat Abu Lahab. Ulang lagi, yang pertama Hamzah, yang kedua kelalen Abbas, yang ketiga Abu Thalib, dan yang keempat Abu Lahab. Kalau paman berarti kan anaknya kakek atau nenek nggih. Anaknya kakek atau nenek nggih, bener ya? Anaknya simbah gitu. Simbahnya Nabi Muhammad namanya siapa Pak? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya 15 atau 16 anak Pak. Banyak sekali. Entah dari satu istri atau lebih, saya kurang tahu, tapi yang jelas disebutkan dalam literatur sejarah Abdul Muttalib punya 15 atau 16. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 16.
Ya. Rinciannya 10 atau 11 anaknya Abdul Muttalib ini laki-laki yang nanti menjadi pamannya Nabi Muhammad. Berarti asli pamannya Nabi itu ada berapa? 10 ya. Katakanlah 10 saja, jangan 11. Katakanlah Nabi SAW punya 10, tapi yang mengalami kenabian Nabi Muhammad berapa tadi? 4. Ulang lagi, paman Nabi aslinya ada 10. Hanya saja yang hidup di zaman kenabian hanya 4, yang bernama Hamzah, Abbas, Abu Thalib, dan Abu Lahab. Adapun bibinya Nabi ada 6. 6 ini kalau kita telusuri nama-namanya diantaranya adalah Sofiyah, Arwa, Atikah. Sofiyah, Arwa, Atikah. Sebab 3 ini yang memang terkenal ketika membahas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Atikah, Bapak Ibu. Atikah ini yang sebelum terjadinya perang Badar bermimpi yang membuatnya ketakutan. Apa mimpinya Atikah yang membuatnya ketakutan? Jadi sekilas saya sampaikan, 3 hari sebelum terjadinya perang Badar, Atikah bermimpi melihat seseorang yang datang dari luar Mekah menuju Mekah, lalu mengatakan, infiru ya ahla Qadar ila masari'ikum fi salas. Wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam kurun waktu 3 hari. Mimpi ini 3 hari sebelum terjadinya perang Badar, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, mimpinya Atikah 3 hari terjadi sebelum perang Badar. Hal itu terus terngiang-ngiang dalam ingatan Atikah. Jadi di dalam mimpinya orang tersebut mengatakan perkataan tadi dengan suara yang sangat keras sampai semua penduduk Mekah itu mendengarnya. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Orang tersebut yang dilihat dalam mimpinya Atikah membawa tanah yang kemudian dilemparkan ke Makkah sehingga semua rumah itu terkena lemparan tanahnya. Tidak ada satupun rumah yang tidak kena, semuanya kena. Intinya dibuat ketakutanlah Atikah ini. Maka Atikah pengen mencari informasi, ini mimpi apa maksudnya, tafsirnya apa coba. Maka Atikah meskipun merasa khawatir barangkali nanti terjadi apa-apa, seandainya nanti dituduh apa-apa, kok Atikah penebar kebohongan karena bikin orang pada ketakutan gitu. Tetap Atikah akhirnya cerita kepada Abbas. Abbas ini berarti kan tadi saudaranya ya. Atikah ini kalau tidak salah adiknya Abbas, Pak. Kemudian Atikah berpesan kepada Abbas, wahai Abbas, saya mau cerita. Wahai kakak, saya mau cerita. Tapi tolong ya, jangan dicerita-ceritakan ke orang lain. Jadi dipesenin dulu, Pak. Atikah pesan kepada Abbas, tolong jangan cerita ke siapa-siapa apa yang akan aku ceritakan ini. Kemudian Abbas bertanya kepada Atikah, kamu mau cerita apa? Saya mau cerita mimpi. Semalam aku bermimpi melihat orang yang berlari dari luar Mekah menuju Mekah lalu membuatku ketakutan. Ketika mendengarkan ceritanya Atikah, Abbas pun merasa ketakutan juga, Pak. Sama seperti Atikah. Dan Abbas merasa penasaran, ini tafsirnya apa ya?
Maksud dari mimpinya Atikah apa ya? Abbas ingin bertanya kepada orang lain, tapi sudah dipeseni dulu sama Atikah, jangan cerita ke siapa-siapa. Sehingga ini menjadi perjanjian antar mereka berdua. Tapi akhirnya Abbas pun bercerita kepada orang lain, Pak. Padahal sudah bersini ya, sudah dipeseni, tolong jangan cerita ke siapa-siapa. Cuman karena rasa penasarannya Abbas, akhirnya Abbas bertanya kepada orang lain, dan Abbas berpesan. Orang lain ini namanya Al-Walid. Wahai Walid, saya mau cerita ke panjenengan nih, tapi tolong ya jangan cerita-cerita ke orang lain ya. Jadi sama, Pak. Atikah pesan ke Abbas jangan cerita-cerita, Abbas pesan ke Walid juga jangan cerita-cerita. Akhirnya Abbas cerita ke Walid, ini rahasia kita berdua loh ya, wahai Walid, ini rahasia kita berdua ini, tolong nanti kalau sudah saya cerita jangan cerita ke orang lain. Ini pesan Abbas kepada Walid. Walid pun ketika mendengar ceritanya Atikah ini, Bapak Ibu, ceritanya Abbas, merasa penasaran, ini benar gak nanti akan terjadi. Akhirnya Walid pengen cerita ke orang lain lagi, Pak, tapi sudah dipeseni sama Abbas, tolong jangan cerita. Namanya manusia ya, kalau dipegang janjinya belum tentu bisa ditepati. Akhirnya Walid ini cerita ke orang lain, cerita ke ayahnya, dan berpesan kepada ayahnya, wahai ayah, saya ingin cerita, tapi tolong jangan cerita ke orang-orang lain ya. Luar biasa ini. Jadi setiap orang yang diceritai mimpinya Atikah selalu dipeseni jangan cerita ke siapa-siapa. Ternyata dari cerita antar mulut ke mulut, malam tadi Atikah bermimpi, paginya bercerita kepada Abbas, sore harinya semua penduduk Mekah sudah mengetahui, Pak, ceritanya Atikah. Bermula dari jangan cerita ke siapa-siapa. Jadi omongan orang tidak bisa diterima. Ini kisah terjadi sebelum perang Badar, kurang lebih 3 hari. Yang kemudian kan perang Badar mengalahkan orang-orang Mekah, pasukan musyrikin. Nah, ini cerita dari Atikah, bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke pamannya Nabi tadi. Kan Abdul Muttalib punya berapa anak tadi? 15 atau 16. 10 di antaranya putra, 5 ya putri. Di antara paman Nabi yang berjumlah 10, yang mengalami masa kenabian hanya 4. Dari 4 ini paman Nabi Muhammad SAW namanya Abu Lahab, yang kemudian Allah turunkan surat Al-Lahab. Insyaallah panjenengan semuanya sudah hafal surat Al-Lahab ini. Abu Lahab ini, Bapak Ibu, paman Nabi yang paling parah kondisinya. Maksudnya kondisinya dibandingkan paman-paman yang lain masih mending paman-paman yang lain. Kalau kita telusuri dari 4 paman Nabi Muhammad SAW tadi, seperti Abbas ya, yang pertama Hamzah dulu. Hamzah ini paman yang terbaik. Dari awal ketika Nabi mengikrarkan dirinya sebagai seorang Nabi hingga wafatnya Hamzah, Hamzah beriman dan menolong Nabi Muhammad SAW. 2, Abbas ini awalnya tidak mau beriman, tapi akhirnya beriman. Dia meninggal dalam keadaan muslim, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. 3, Abu Thalib. Abu Thalib dari awal sampai matinya Abu Thalib, meninggalnya Abu Thalib, tidak beriman, Bapak Ibu. Sama seperti Abu Lahab tidak beriman. Tapi bedanya dengan Abu Lahab, kalau Abu Thalib semasa hidupnya menolong Nabi Muhammad SAW. Adapun Abu Lahab ini yang paling parah,
dari awal sampai akhir memusuhi Nabi, dan selama hidupnya dia juga memusuhi Nabi, meninggalnya dalam keadaan kafir, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi empat-empatnya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang paling parah adalah Abu Lahab. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang membahas tentang celakanya Abu Lahab. Yang membahas tentang celakanya Abu Lahab. Ceritanya Abu Lahab ini, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kabilah-kabilah Arab kala itu, khususnya kabilah Quraisy. Quraisy ini kabilah besar, memiliki anak-anak kabilah, suku-suku yang di bawahnya. Semuanya dikumpulkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah muqaddimah. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya aku katakan akan datang sekelompok musuh untuk menyerang kita di pagi hari atau di sore hari? Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya aku kabarkan di balik gunung akan muncul musuh yang menyerang kita? Apakah kalian akan percaya denganku? Semua mengatakan, tentu wahai Muhammad, ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah menjumpai engkau berdusta, selalu benar apa yang engkau ucapkan, selalu jujur apa yang engkau sampaikan. Maka singkatnya akhirnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adabun syadid. Aku peringatkan kepada kalian semuanya, di hadapan kalian ini, di hadapan kita ini ada azab yang pedih jika tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, jika tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala itu. Kemudian beliau menyeru kepada mereka berdakwah untuk beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Ya, kurang lebih seperti itu intinya. Nah, ketika Nabi SAW menyeru sedemikian rupa, Abu Lahab angkat tangan sembari menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, tabban laka sairul yaum, celakalah engkau wahai Muhammad sepanjang hari. Alihadza jama'tana, apakah karena hal ini saja engkau mengumpulkan kami untuk mengajak kami beriman kepada Tuhanmu, kepada Allah? Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab. Bukan Nabi Muhammad yang celaka, tapi Abu Lahab yang celaka, dengan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran data lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Celakalah tangan Abu Lahab, celakalah tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar celaka. Hartanya dan anaknya tidak bisa menolongnya, tidak bermanfaat sama sekali, tidak bisa menolong Abu Lahab dari azab yang akan dia rasakan kelak nanti di akhirat. Sayasla naron datal lahab, dia akan benar-benar dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Sementara istrinya juga sama, yang biasa membawa kayu bakar. Nanti akan ada tafsirannya sendiri Bapak Ibu. Istrinya dan anaknya yang bernama Utaibah, dia sama-sama seperti Abu Lahab, membenci Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka juga dimasukkan dalam api neraka. Secara khusus disebutkan satu keluarga
ayahnya, ibunya dan anaknya sama-sama masuk neraka semuanya, Pak. Ini pelajaran juga bagi kita, jangan sampai kita ya di dunia bersama, di akhirat bersama juga, tapi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang menjadi harapan kita di dunia bersama, di akhirat bersamanya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab yang biasa membawa kayu bakar juga akan dimasukkan dalam neraka. Bagaimana azab yang akan dirasakan oleh mereka? Yang akan dirasakan oleh istrinya Abu Lahab juga? Fi jidha hablum mim masad. Mereka nanti akan dikalungkan dengan besi yang panas, ya, tentu mengerikan, luar biasa. Alhamdulillah. Nanti insyaallah kita akan bahas ayat demi ayat, insyaallah pada pertemuan berikutnya jika ada kesempatan. Hadirin sekalian, Bapak Ibu rahiman rahimakumullah. Jadi Abu Lahab ini luar biasa bencinya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pamannya sendiri. Harusnya seorang paman itu mendukung ponakannya, ya, mendukung keluarganya. Kalau ada keluarganya yang menonjol, dia dukung dengan apa yang ia bisa, bukan malah ngompor-ngompori, bukan malah menjatuhkan. Yang terjadi pada Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW itu justru menjatuhkan, Bapak Ibu. Sebagaimana disebut di dalam banyak riwayat, di antaranya riwayat yang datang dari Tariq Al-Muharibi. Tariq ini pernah melihat Rasulullah SAW di sebuah pasar. Nama pasarnya Dzil Majaz. Kalau kita di sini berarti pasar pagi, ya. Pasar apalagi, Pak, yang ada di Tegal ini? Pasar Langon, ya. Bayangkan di situ ada seorang dai yang sedang berdakwah, Pak. Nabi kala itu berdakwah di pasar Dzil Majaz. Kemudian Nabi berkata kepada orang-orang di situ, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah agar kalian selamat. Ini nampaknya seperti sebagian saudara-saudara kita dari, mohon maaf saya sebut merek ya, Jamaah Tabligh. Panjenengan pernah nemui ya Jamaah Tabligh? Bahkan beberapa pekan atau bulan lalu kalau tidak salah sempat mampir di Masjid An-Nur. Waktu saya ngisi pengajian di sana, ada sebagian mereka yang singgah di sana, Pak. Luar biasa, mereka tuh dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, langsung ditemui, Pak. Kurang lebih seperti itu yang mereka lakukan, dan dulu itu dilakukan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari satu kabilah ke kabilah yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, dari satu pasar ke pasar yang lain, dari Mekah ke Taif, dari Taif kemudian ke Madinah, hingga dakwahnya sampai kepada kita. Kita semuanya menjadi muslim, alhamdulillah. Ketika Nabi SAW berdakwah di pasar Dzil Majaz, Tariq yang meriwayatkan hadis ini, Bapak Ibu, melihat ada orang dari belakang yang selalu ngompor-ngompori ketika Nabi mengatakan pada manusia, "Wahai sekalian manusia, orang-orang, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, agar kalian selamat." Orang yang ada di belakangnya bilang begini, Pak, "La tuti'uh, wahai sekalian manusia, jangan kalian taati omongannya orang ini, ya, fa innahu kadzdzab, karena sesungguhnya dia ini adalah pendusta." Muhammad dikatakan pendusta, Pak, oleh orang yang ada di belakangnya. Kemudian Tariq awalnya nggak tahu orang yang ada di belakangnya ini ternyata pamannya. Bertanya kepada orang lain yang ada di sampingnya Tariq, "Itu siapa sih orang yang ada di belakangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngompor-ngompori dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?"
Dijawab oleh orang yang ada di sampingnya Tariq, sesungguhnya yang di belakangnya Muhammad ngikuti terus Muhammad dan memerintahkan kepada orang lain agar tidak percaya dengan dakwahnya Nabi Muhammad adalah anaknya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Yang dimaksud anaknya Abdul Muttalib di sini adalah pamannya sendiri yang bernama Abdul Uzza. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Bapak Ibu, bukan hanya ngompor-ngompori, tapi Abu Lahab juga melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu hingga kaki beliau berdarah, badan beliau berdarah karena lemparan tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, pamannya sendiri yang harusnya dukung ponakannya malah tidak mendukung, bahkan menyerukan kepada orang lain agar tidak percaya, ngata-ngatain pendusta juga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sekilas Bapak Ibu hadirin sekalian rahiman rahimakumullah, kaitannya dengan cerita yang insya Allah mudah-mudahan jika ada kesempatan lagi kita akan membahas lebih lanjut tentang surat Al-Lahab. Jadi temanya sebetulnya tafsir, tapi ada bumbu-bumbu ceritanya, ada bumbu-bumbu sejarahnya. Sebab ini memang tersebut di dalam surat Al-Lahab, maka disampaikan juga secara sejarahnya juga. Insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita lanjutkan, dan saya kira cukup sampai di sini karena sebentar lagi akan masuk waktu Isya, maka saya akhiri sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.